Aku bingung, kowe bingung, kabeh bingung, dadi suwung. Telagane rasane kaya lagi disulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwasi dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Pengertian tenaga kerja terdapat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk pemenuhan kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Definisi tenaga kerja sendiri merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui mengenai pekerja? Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, untuk yang tadi merupakan seorang pekerja, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemberi pekerja. Apa itu pemberi pekerja atau pemberi kerja? Pemberi kerja adalah orang atau sebuah pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan, baik berupa uang maupun barang. Pengertian tenaga kerja terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu yang tertentu dengan menerima upah baik berupa uang maupun suatu barang. Adapun sebab-sebab berlakunya perlindungan tenaga kerja, yang pertama, hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja atau buruh dalam pembuatan perjanjian. Yang kedua, pekerja atau buruh diperlakukan sebagai objek. Yang ketiga, diskriminasi golongan atau tidak adanya berserikat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian nomor 2. Perjanjian pekerja. Sesuai UU Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 14, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan buruh dan perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja merupakan suatu ikatan yang harus dipenuhi oleh pekerja maupun buruh dan perusahaan tempatnya dia bekerja. Sekarang kita masuk ke syarat perjanjian tenaga kerja. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak antara pekerja dan pemberi pekerja. Kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan tenaga kerja. Perlindungan terhadap pekerja atau buruh dimaksudkan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan tenaga kerja terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perlindungan atas hak-hak dasar bekerja atau buruh untuk perundingan dengan pengusaha. Yang kedua, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak, dan penyandang cacat. Yang ketiga, perlindungan tentang upah serta kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja. Demikian penjelasan materi mengenai perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.